Sesaat lagi Anda akan menyaksikan untayan hikmah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Jambi 28 TV yang berbahagia. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keimanan dan kesehatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah dengan maksimal, dengan prima di bulan suci Ramadan kali ini. Pemirsa Jambi 28 TV yang berbahagia, salah satu amalan yang menjadi ciri khas, yang menjadi tanda di bulan suci Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Hal ini menjadi kebiasaan dan adat bahkan sejak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diceritakan oleh para sahabat di bulan suci Ramadan senantiasa membaca Al-Quran. Khususnya ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril setiap malam, beliau bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Begitu perhatiannya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, maka beliau pun memberikan kita beberapa keterangan tentang keutamaan fadilah membaca Al-Quran. Beliau pernah menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi usyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak bilang, kata Nabi Muhammad, alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi jika ada di antara kita yang membaca Al-Quran dengan hanya membaca alif lam mim, maka dia mendapatkan 3 kebaikan dikalikan 10 menjadi 30 kebaikan. Maka Nabi Muhammad SAW pun pernah menyampaikan, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, bagus melantunkan bacaan Al-Quran sesuai makhraj dan tajwidnya, maka kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a Quran, tapi ada juga dari umat Nabi Muhammad man qara'a Quran wa yatata'u fihi, tapi masih terbata-bata. Wa huwa alaihi syak, masih berat lisannya untuk baca Quran karena baru memulai belajar membaca Al-Quran. Jangan bersedih, jangan pernah merasa minder, karena Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira, lahu ajran, dapat 2 pahala. Jika satu huruf Allah kasih 1 kebaikan, maka orang yang masih terbata-bata Allah kasih 2 kebaikan, dikali 10, 20 kebaikan. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat-ayat awal, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang mengaku ingin menjadi orang bertakwa, maka hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Pantaslah Nabi Muhammad menyampaikan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena dia datang nanti di hari kiamat mencari mana orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran di dunia untuk dia tolong di hari kiamat. Bahkan salah satu yang menjadi amalan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita terdahulu, setiap hari membaca salah satu surah dalam Al-Quran yang bernama surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil muluk
Mengapa begitu? Karena surah Al-Muluk dijamin oleh Nabi Muhammad SAW akan senantiasa mencari, menolong orang-orang yang membaca surah Al-Muluk setiap malam. Inna fil Quran 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Di dalam Al-Quran, kata Nabi Muhammad, ada 30 ayat syafaat li rajulin, kelak dia akan menolong seseorang yang senantiasa membacanya hatta ghufira lahu, sampai dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah surah Tabarak. Maka almarhum Syekh Ali Jabir menulis dalam salah satu bukunya yang menceritakan bahwa ada seorang sahabat beliau yang mempunyai seorang ibu yang setiap malam senantiasa membaca surah Tabarak. Ketika ibu beliau meninggal, ibu beliau orang biasa-biasa saja, bukan ustazah, bahkan bukan orang yang terkenal bahkan. Tapi beliau sering hadir majlis taklim, setiap malam membaca surah Tabarak. Ketika akan dimakamkan, dari kuburannya tersebut keluar wangi-wangian. Yang wangi-wangian ini aromanya tidak hanya satu orang yang menciumnya, tapi orang yang menghadiri pemakaman tersebut semua mencium aroma wangi yang keluar daripada kuburan ibu tersebut. Setelah ditanya apa amalan almarhumah ketika beliau masih hidup, maka anaknya menjawab, ibuku ini senantiasa membaca surah Tabarak setiap malamnya sebelum tidur. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba Allah yang senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pedoman kita, cerminan kita. Sudah berapa banyak Al-Quran yang kita baca setiap hari? Sudah berapa banyak waktu yang kita khususkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik dan kesehatan sehingga kita mampu meningkatkan amal ibadah kita hari demi hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Untayan Hikmah Ramadan.